Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan mahasiswa PLP Unus Tais Pasuruan atas nama Siti Halimatus Sa'diyah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pembelajaran bab keempat yang berjudul Bersyukur dengan Akikah, Peduli Sesama dengan Kurban, yang merupakan pembelajaran kelas 9 semester 1. Nah, berikut ini adalah kompetensi dasar pelajaran bab keempat. 3.13 Memahami ketentuan akikah dan kurban. 4.13 Mempraktikkan pelaksanaan ibadah akikah dan kurban di lingkungan sekitar. 2.13 Menunjukkan perilaku empati dan gemar menolong kaum duafa sebagai implementasi makna ibadah akikah dan kurban. Nah, di dalam pelajaran bab 4 yang berjudul Bersyukur dengan Akikah, Peduli Sesama dengan Berkurban, yang akan dibahas adalah akikah dan kurban. Mulai dari ketentuan hewan akikah dan ketentuan hewan kurban. Pembagian daging akikah, pembagian daging kurban. Hikmah pelaksanaan akikah dan hikmah pelaksanaan kurban. Dengan mempelajari bab ini, diharapkan sikap mulia yang akan kamu miliki sebagai berikut. Memiliki kepedulian kepada sesama, empati kepada orang lain, memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu akikah. Apa sih akikah itu? Akikah secara bahasa artinya memutus, melubangi, membelah atau memotong. Akikah secara syara adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Akikah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7, hari ke-14, bahkan hari ke-21 dari hari kelahiran anak. Dan itu waktu yang paling utama, yakni waktu yang paling afdol. Pada hari itu pula, seorang bayi dicukur rambutnya, lalu ia diberikan nama yang baik. Perhatikan sabda Nabi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun biaqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlagu ra'suhu wa yusamma rawahu Ibnu Majah, yang artinya setiap anak tergadai dengan akikahnya disembelihkan untuknya pada hari ke-7 dari kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bernama Ahmad Abu Daud. Adapun hukum dari pelaksanaan akikah adalah sunnah muakkad bagi yang mampu. Sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran buah hati, yakni atas kelahiran anaknya, sekaligus bentuk sedekah dan penyebaran kebahagiaan. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing ataupun domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Dan yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Lalu bagaimana dengan pembagian daging akikahnya? Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua si anak boleh memakannya. Menghadiahkan sebagian daging kepada sahabat-sahabatnya juga boleh. Dan menyediakan sebagian lagi kepada kaum muslimin juga boleh.
Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk diadakan walimah akikah. Dan boleh juga disediakan semuanya. Apa saja hikmah dari pelaksanaan akikah? 1. Menghidupkan sunnah. 2. Membebaskan anak dari ketergadaian. 3. Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir. 4. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. 5. Akikah juga merupakan bentuk takorrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. 7. Memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kurban. Dalam istilah fikih, hewan kurban biasa disebut dengan al-udiyah atau bentuk jamaknya al-adahi. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qorobah yang berarti dekat. Sementara secara syariat, kurban ialah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Bagaimana hukum kurban? Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Bagi yang mampu, jika sengaja meninggalkan maka hukumnya makruh. Dan bagi yang tidak mampu, tidak disyariatkan dan tidak berdosa. Apa saja jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban? Yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, unta yang sudah berumur 5 tahun. Yang kedua, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Yang ketiga, kambing yang sudah berumur 2 tahun. Dan yang terakhir, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ketentuan lain, untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban berjumlah 7 orang. Kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang saja. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapang. Tujuannya dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Daging kurban dibagi kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau swahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Pembahasan yang terakhir adalah hikmah pelaksanaan kurban. Hikmah pelaksanaan kurban
menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha. 4. Belajar bersikap dermawan dan tidak kikir. 5. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. 6. Memusnahkan sifat tamak, rakus, ingin menang sendiri, dan sewenang-wenangnya. Demikianlah pembahasan materi tentang bersyukur dengan akikah dan peduli sesama dengan berkurban. Mari kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Tak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.